Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf, izin mau wawancara mengenai tentang selama ini di sekolah ini, selama Ibu memimpin jadi kepala sekolah, pernahkah ada kasus yang merupakan dilema etika? Ada Pak, ya beberapa yang terjadi di sekolah ini, baik kasus itu secara internal maupun eksternal. Maksudnya internal itu ya di sekolah, yang eksternal itu di sekolah, tapi faktor dari eksternal, faktor dari luar. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus yang berhubungan dengan dilema etika, itu yang pertama kasus yang sifatnya personal. Personal itu artinya pribadi, jadi dari pribadi masing-masing warga sekolah, khususnya guru dan karyawan. Kemudian kasus yang sifatnya umum, artinya itu yang berkaitan dengan sekolah secara keseluruhan. Yang sifatnya personal, pribadi, ya kami selesaikan dengan secara pribadi, secara personal. Sedangkan yang sifatnya umum ya diselesaikan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan warga sekolah. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang sifatnya personal nih, yang personal dulu nih. Yang sifatnya personal, kadang kan ada Bapak Ibu guru yang mungkin punya masalah pribadi namun terbawa ke sekolah, dan itu kami selesaikan secara pribadi dengan pendekatan personal untuk membantu menyelesaikan atau membantu mencarikan jalan keluar. Membantu mencarikan jalan keluar. Tentunya kami lakukan secara pribadi, jika dimungkinkan bisa membantu. Kadang-kadang karena kalau secara personal itu juga Bapak Ibu guru yang punya masalah pribadi kan kadang bermasalah juga ke pekerjaan. Nah itu kan dilema juga, sehingga harus diselesaikan secara pribadi. Kemudian yang sifatnya eksternal itu contohnya ya kami kemarin kita kemarin pernah dipermasalahkan oleh LSM. Nah, salah satu sekolah yang dipermasalahkan oleh LSM kemarin, memang LSM sangat marak di Kebumen sangat marak. Jadi tidak hanya sekolah ini yang didatangi, tapi banyak sekolah yang didatangi, baik SD maupun SMP. Nah, permasalahan yang diungkit oleh LSM itu tentang sumbangan sukarela dan juga adanya kooperasi siswa di sekolah. Nah, itu juga merupakan dilema di mana
sekolah itu kan butuh bantuan, butuh dukungan dari masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua murid, namun sama LSM dipermasalahkan ya. Dari sudut pandang LSM itu mungkin mereka benar karena sumbangan itu dari wali murid kan tidak apa ya, tidak wajib, tidak wajib. Namun di sekolah mungkin mereka melihatnya bahwa sumbangan sukarela itu bagi orang tua murid wajib. Diwajibkan. Dikira diwajibkan. Nah, juga mereka mempermasalahkan adanya koperasi di sekolah. Koperasi di sekolah dianggapnya bahwa sekolah itu juga memperdagangkan ini buku-buku. Itu saya waktu itu ya berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan distrik, kemudian dengan komite, juga kami dengan, karena waktu itu diadukan ke aparat hukum, saya juga harus berhubungan dengan aparat hukum waktu itu. Dan di dalam sekolah sendiri saya juga berusaha menenangkan Bapak Ibu guru supaya tidak resah begitu. Saya tidak menambah keresahan Bapak Ibu guru dengan apa ya, dengan banyak menyampaikan hal-hal yang menambah beban atau menambah ramai suasana. Ya sudah kami selesaikan itu dan sudah terselesaikan. Penyelesaiannya itu ya kami ke distrik menyampaikan bukti-bukti dukung bahwa kami tidak melakukan pungli, tidak melakukan pemaksaan ke wali murid. Ada secara hitam di atas putih itu di rapat pertemuan wali murid kan ada di sana. Disampaikan, kemudian juga kami selesaikan. Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Tadi dari awal sudah lapor ke distrik dan lain sebagainya. Nah itu kalau prosedur yang saya lakukan, kalau sifatnya itu personal atau pribadi, kami melakukannya secara pribadi. Kalau kasus itu personal dari hati ke hati berbincang, kemudian membantu menemukan solusi dan sebagainya. Sedangkan kalau itu sifatnya umum yang saya sampaikan tadi, contohnya adalah adanya LSM, itu kami selesaikan ya dengan pihak-pihak yang terkait. Dan kemudian bisa terselesaikan, baru setelah selesai saya baru bercerita kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Ini akhirnya kita sudah selesai. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Ibu? Ya. Hal yang saya anggap efektif itu memang harus segera mengambil keputusan. Dan biasanya kalau saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya biasanya mengajak rekan, biasanya wakasek ataupun Bapak Ibu guru yang dianggap sebagai bisa membantu. Itu biasanya dari Bapak Ibu wakasek, dari ibu-ibunya yang kami anggap sudah sepuh, biasanya Bu Enda. Nah itu untuk memecahkan kasus yang ada, terus kemudian kita putuskan bersama. Gitu. Jika saya tidak bisa memutuskan sendiri. Gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi? Tantangannya jika menemukan kasus yang sifatnya malah personal, Pak. Kalau yang menemukan kasus yang sifatnya personal itu karena kita harus hati-hati dalam hal ini, tidak sembarang berbicara, karena barangkali nanti mungkin bagi yang bersangkutan bisa membuat sakit hati misalnya, kemudian mutung, nanti malah tersinggung, nanti malah beliaunya atau yang bersangkutan terus tambah ini. Misalnya kan kadang-kadang nih ada Bapak Ibu guru yang punya masalah atau kasus pribadi kemudian dibawa ke sekolah. Nah, kalau saya menyampaikannya itu dengan kalimat yang kurang tepat, itu kadang malah membuat yang bersangkutan tambah bermasalah begitu. Sehingga memang harus hati-hati. Itu kita harus punya trik-trik yang tepat, strategi yang tepat supaya bisa memecahkan masalah, membantu yang bersangkutan misalnya tanpa memperkeruh keadaan. Yang berkaitan dengan LSM tadi, tantangan untuk pengambilan keputusan itu yang sifatnya SRA tadi. Untuk yang LSM tadi, tantangannya adalah kita memang butuh keberanian untuk menyelesaikan masalah, untuk menghadapinya. Kita tidak bisa lari menghindar, tapi harus dihadapi, dan apapun keadaannya kita harus berani menghadapi. Itu harus menghadapi. Yang awalnya itu kita dipaitu, Pak, sama dinas. Kok bisa loh didatangi LSM? Karena kita didatangi LSM itu awal, paling pertama. Bukan pertama, ding, sebelumnya ada Rembun. Sebelumnya ada Ambal 2, kemudian Rembun. Setelah Rembun, Menoro dulu atau sini dulu ya? Sini dulu. Nah itu setelah itu terus kemana-mana. Tapi yang viral itu sekolah kita itu. Mungkin karena saya yang pertama perempuan didatangi, mungkin jadi viral. Kalau yang lain-lain kan kepala sekolah bapak-bapak. Kalau yang perempuan saya mungkin jadi viral, terus dipaitu. Nah itu juga tantangan, saya harus menjelaskan gitu bahwa yang namanya LSM itu tidak melihat manajerial sekolah, melihatnya adalah ini peluang untuk masuk begitu. Padahal dalam membuat kebijaksanaan itu sudah sesuai dengan peraturan ya, terutama peraturan dari Bupati juga ada ya, dari Bupati, dari Kementerian, dari Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dan dari surat edaran Bupati bulan November 2022 tahun 2023 tahun yang lalu. 2022 Pak. 2022 itu peristiwanya tahun 2023 yang yang sampai ke APK 2022 betul. Padahal dari peraturan Menteri nomor 44 apa gitu, itu juga ada ya yang membedakan tentang pungutan dengan sumbangan gitu untuk
sekolah dasar gitu ya, tingkat dasar. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya saya untuk penyelesaian kasus itu terjadwal, Pak. Terjadwal. Oke. Meskipun mungkin kecuali yang tiba-tiba nih, tiba-tiba harus butuh penanganan saat itu juga, nah itu harus diselesaikan. Tapi kalau memang masih bisa diselesaikan setelahnya, biasanya saya jadwalkan. Jadi nanti saya harus ketemu si A, hari ini harus ketemu begitu, dijadwal. Nanti supaya lebih terkondisikan. Kalau tidak terjadwal kan cuma tiba-tiba saja. Amburadul nanti ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang bisa membantu atau memudahkan saya dalam pengambilan keputusan itu ya ini rekan-rekan satu sekolah yang bisa diajak koordinasi, tentunya yaitu tadi Pak Kasek, kemudian teman-teman yang sudah dianggap di sini senior lah. Biasanya itu lebih memudahkan dan membantu dalam penyelesaian masalah. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Untuk pengambilan keputusan ketika kita menghadapi kasus dilema etika, itu kita harus bisa berpikir jernih, tidak terbawa emosi, dan juga ini bersikap adil. Nah, adil di sini memang relatif, bukan berarti memihak satu dan yang lain, tapi kita bersikap adil, artinya ya dewasa lah gitu, artinya dewasa, bisa melihat kepentingan yang bersangkutan dan sebagainya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih sekali. Mohon maaf mengganggu kegiatan aktivitas Ibu Kepala. Sama-sama, saya juga itu yang saya pahami dan saya ketahui selama ini berdasarkan pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Sigit. Amin. Meskipun hanya sedikit ya ada manfaatnya lah. Amin. Misalnya ada kalimat yang kurang berkenan ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Isnaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya minta izin untuk wawancara tentang mungkin apakah pernah di MI Kalibagor ini mengalami kasus dilema etika dalam memutuskan sesuatu hal begitu, Pak?
Ya, ada kasus yang pernah saya hadapi itu adalah saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapot supaya menghindari tidak naik kelas. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan masuk dalam dilema etika atau juga bujukan moral, begitu Ibu? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Pertanyaan selanjutnya, selama ini ya, mohon maaf. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di madrasah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Ibu? Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan tentu harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru yang ada. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal madrasah. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari dilema etika itu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasa dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Baik Ibu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru yang ada. Baik. Selanjutnya,
adakah seorang atau ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi itu tentang apa, nilai ya, tentang nilai di dilema etika ini? Yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Begitu ya. Oke. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, tapi di situ juga terdapat dilema etika, begitu Ibu? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi yang ada. Mungkin itu saja Bu Kepala Madrasah, Bu Isnaini Rohmah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.